Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, berjumpa kembali dengan saya Insolihin, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara spesial kita Jumpa Tengah. Jumpa Tengah edisi sore hari ini menghadirkan narasumber khusus istimewa yang hari ini sedang mencari keadilan. Beliau adalah Bang Aulia Aksa. Siap. Caleg terpilih dari Partai Nasdem yang hari ini mencari keadilan. Gitu ya Bang ya? Ya gitu loh. Bang Aulia, bagaimana kabar hari ini? Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bang ya. Abang gimana, baik juga? Alhamdulillah ya? baik. Alhamdulillah. Bang Aulia, terima kasih sudah ke Studio 1 Tribun Medan. Tribuners, saya akan berbincang dengan Bang Aulia terkait bagaimana kemudian Bang Aulia hari ini mencari keadilan atas kasus lah katakan Bang ya. Ya. Yang hari ini musibah lah ya Bang ya. Sedang diperjuangkan oleh Bang Aulia dan kuasa hukumnya. Tribuners, sebelum nanti kita wawancara, saya ingatkan untuk terus mengupdate informasi di dua platform kami. Ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap hari dan ada tribunmedan.com yang per detik mengupdate informasi terkini soal Medan, Sumatera Utara, nasional dan internasional. Bang Aulia, panjang kali ya kemarin ya Bang ya perjalanan politik. Iyalah Bang, panjang sekali. Panjang sekali. Kemarin Bang Aulia nih agak heboh-heboh dikit lah ya di Sumut ini ya. Iya betul. Kemarin waktu di Gerindra. Iya. Ribut dikit gitu ya. Tapi itu proses politik lah ya Bang ya. Iya betul Bang. Dan masyarakat juga harus belajar dari bahwa inilah demokrasi kita. Betul. Dan kadang-kadang kita juga harus perjuangkan demokrasi itu kan gitu ya Bang ya. Bang Aulia kemarin berlaga di Pileg dengan perahu Nasdem. Betul. Belakangan lah Abang dipecat dari Nasdem. Ini gimana ceritanya ini? Jadi sedikit cerita lah Bang ya. Setelah terpilih ditetapkan oleh KPU di akhir bulan Mei, alhamdulillah udah ditetapkan nih Bang. Nah, sebagai calon terpilih dari Partai Nasdem tanggal 28 Mei sehingga 129 Mei saya lupa. Waktu itu Bang Aulia masuk di Nasdem, kemudian ikut kontestasi Pileg untuk dapil Sumut 1 Medan A. Betul. Sumut 1 Medan A ini dari Belawan, Marelan, Labuan, Deli, Timur, Perjuangan Tembung, area Amplas Kota Denai. 11 kecamatan. 11 kecamatan. Iya, 11 kecamatan. Hampir 1.100.000 DPT ya. 1.100.000 DPT. Hampir 1.100.000. Lah untuk di Pileg kemarin 2024 itu Abang menang di wilayah Sumut 1 ini. Iya, alhamdulillah menang, terpilih dari Partai Nasdem Bang. Dan udah ditetapkan sama KPU dengan total 10.636 suara. Betul Bang. Nomor 1 di partai itu. Iya, untuk nomor 1 di Partai Nasdem dapil itu Bang. Alhamdulillah udah ditetapkan. Nah, tiba-tiba yang seharusnya nggak boleh secara peraturan PP Partai Nasdem baru yang nomor 3 itu Bang, setelah keluar putusan KPU tidak ada boleh lagi melakukan silang sengketa. Karena kan kita tahu Bang, silang sengketa itu kan kalau mau dilakukan di Bawaslu atau di MK. Nah, tiba-tiba di proses itu nggak ada. Nah, sampailah ditetapkan. Ada di Bawaslu, Di Bawaslu ada. Di Bawaslu ada yang melaporkan, alhamdulillah dua-dua ditolak karena memang nggak ada bukti. Oke, dari proses kita pencoblosan menuju ke pelantikan itu memang ada laporan. Ada. Atas nama terlapor Aulia. Ya, atas terlapor saya. Ada, tapi kan di proses Bawaslu. Karena memang tidak ada bukti, ya pasti dong tidak diteruskan dan langsung dibatalkan. Nah, tetapi saya juga ikut melapor karena saya merasakan kehilangan suara. Nah, saya melaporkan, alhamdulillah diterima. Jadi yang melaporkan Abang ditolak, Abang melaporkan diterima. Saya diterima melaporkan itu, alhamdulillah. Karena kan bukti kita kuat. Dan juga terbukti memang terjadi pengambilan suara. Pengalihan suara. Di partai sendiri? Di internal. Nah, itu kita melihat dari hasil plano Bang. Oke, dari pleno KPU itu terlihatlah dia. Ya, jadi kan karena kita punya saksi-saksi di TPS kan Bang, sampai di tingkat kecamatan, sampai di pleno di. Kalau saya Bang tidak punya.
sama sekali. Tapi kan kita punya teman-teman partai politik lain. Berteman-teman lah biasa kan, Bang. Oke. Mereka Kawan-kawannya juga merekap ya. Iya, kawan-kawan membackup, mengasih tahu info, memotokan plano Ini bahwasanya di tempat sini nggak ada kok, di sini ada ya. Itu yang terjadi. Jadi di Bawaslu Abang punya data pembanding. Nah, di Bawaslu kan dibandingin oleh Bawaslu. Oke. Karena Bawaslu kan ketika kita menghasilkan itu namanya D hasil, Bang. Nah, sebelumnya dari C hasil, dia Ke diplanokan. form D hasil dia. Nah, ke D hasil. Nah, itulah finalisasi kan yang diplenokan ke KPU kan. Nah, kita kan punya, Bang, hasil-hasil plano. Oke. Kita cocokkan, loh kok berbeda dengan D hasil. Nah, itulah yang kita bawakan ke Bawaslu. Terjadi perselisihannya di situ, Bang. Dan hanya di tingkat Bawaslu itu clear. Selesai sudah. Karena saya mencabut laporan tersebut. Karena ada permintaan dari internal Nasdem, janganlah dilanjutkan. Kalau dilanjutkan akan terjadi pidana, Bang. Oke. Nah, seperti Abang tahu ada PPK Kecamatan Medan Timur kemarin kan dari Ya, pidana kan. ya. Nah, kalau dilanjutkan akan berdampak ke Pidana. semua. Jadi Ya. waktu itu Abang cabutlah laporan itu. Ya, saya cabut laporan itu. Cabut laporan, kemudian KPU kemudian melakukan pleno penetapan anggota legislatif terpilih 2029. Iya, udah 2024 2029. 2029. Iya. Masuklah nama Abang di situ. Ya, udah masuk, Bang. 28 Mei itu 29 Mei gitu udah ada keluar kok. Nah, lalu kemudian apa yang kemudian menyebabkan Abang kemudian dipecat dari Partai Nasdem? Nah, itu dia, Bang, terjadilah ada Ini kan agak miss nih, Iya, Bang. saya- Mestinya kalau proses pemecatan ada kesalahan dong yang kita Betul. lakukan. Nah, Betul, rasanya apa kesalahan yang Abang buat sampai kemudian lah ini kan bagi Nasdem ada politisi muda dengan jumlah suara 10.600 sekian suara menghasilkan satu kursi di DPR untuk Nasdem. Lah kok dipecat kan gitu. Ya, kalau secara faktor, kalau saya Abang tanya, saya nggak tahu salah saya. Makanya saya juga terkejut. Sampai sekarang tidak ada surat pemecatan ke saya. Tidak ada. Surat pemecatan itu tidak ada. Tapi kan proses untuk kemudian dikatakan dipecat itu kan partai internal pasti ada, Bang. Pemanggilan lah, katakanlah sidang etik misalnya, dipanggil pengurus atau jajaran pimpinan partai, proses klarifikasi, sampai maksudnya kita secara pribadi, oh saya tahu kesalahan saya, walaupun ada hak kita yang kemudian mesti kita perjuangkan kan misalnya kan. Nah, begini, Bang, adalah sidang kemarin menunjukkan kan dia ada sebenarnya penggugatan ini perselisihan suara. Ini nggak kemana-mana, Bang. Seharusnya sidang internal partai malah didatangkan dari partai lain. Nah, jadi sidang itu terdiri dari 3. Yang pertama karena saya dituduh mencuri suara. Yang kedua karena saya dituduh sebagai masih tetap anggota Partai Gerindra. Ini lebih lucu lagi. Yang ketiga karena masalah internal, yang masalah ada katanya saya menipu masalah tanah yang udah SP3 di Polda. Nah, ini kan lucu, Bang, mau bawa masalah pribadi ke Satu soal Abang mencuri suara. Ya, Tadi udah clear di udah Bawaslu. clear di Bawaslu. Nggak ada. Bahkan Abang cabut laporan. Cabut laporan yang, kalau nggak yang adalah. Abang punya sebenarnya masuk laporan itu Betul. bisa dibawa ke Gakumdu. Betul. Lanjut. Lalu Abang cabut. Dan saya cabut. Nah, Kedua karena Abang berstatus Gerindra. katanya begitu, masih status Gerindra, padahal sudah jelas surat pemecatan itu sudah ada. Justru di Gerindra ada surat pemecatannya. Pasti, Bang, udah malah diberikan ke saya. Nah, makanya itu surat pemecatan itu saya berikan ke KPU kan, makanya saya bisa menjadi DCT, daftar Oke. calon tetap. Harusnya kalau nggak clear itu kan nggak bisa. Nggak bisa saya DCT. Calon tetap kan? Nggak bisa calon tetap. Kan begitu. Karena saya udah dipecat, Bang. Kan begitu. Adalah buktinya. Terus saya dituduh begitu. Yang ketiga masalah pribadi yang sedang udah SP3, dia nggak tahu terjadi SP3 di situ. Nah, Rasanya kalau ranah pribadi dan mestinya kalau pidana pun itu mestinya hasil pengadilan dong, vonis pengadilan yang kemudian menjadi dasar kan, bukan pelaporan betul. kan. Nah, inilah namanya pengiringan opini yang dilakukan. Nah, terjadilah itu, Bang. Rupanya yang kita tahu ada terjadi 2 kali sidang tuh, Bang. Seharusnya sidang itu 2 kali. Sidang memberitahu kita ada kesalahan. Yang kedua kalau kita dipecat, sidang sekali lagi. Disidangkan dong 2 kali. Nah, Tapi Abang hanya mengikuti sidang yang pertama. yang pertama. Dan yang lain kan yang disidangkan bukan hanya saya, ada dari Tapteng, Labuan Batu. Nah, dalam proses sidang itu kan nggak ada keputusan tuh, Bang. Nggak ada, saya nggak tahu juga keputusannya sampai sekarang. Hanya klarifikasi lah bentuknya kan. Iya, hanya klarifikasi. Benarkah ditanya. saudara gini betul. gitu kan? Dan itu rasanya sudah Abang jawab Udah di saya proses jawab. sidang pertama itu. Semua saya jawab dan saya memberikan buktinya secara tertulis pun ada. Nah, yang lebih lucunya lagi sidang internal Partai Nasdem mendatangkan partai lain. Nah, menurut Maksudnya saya ini gimana?
Yang masalah saya masih Gerindra dan Status tidak. Gerindra. Nah, kemarin padahal waktu ketika sidang hanya dibilang mempertanyakan masih status atau tidak. Ini tidak dikasih ngomong panjang lebar. Ketika saya membantah nggak dikasih. Dari ke sidang tuh kayak udah settingan, Bang. Tapi abang punya surat bahwa abang sudah diberhentikan dari Gerindra. Udah, pastilah, Bang. Saya memberikan Kalau juga nggak DCT nggak keluar. Nah, begitu, Bang. Nah, dan ada juga, Bang, pemberitahuan, dan biasalah, Bang, kita diskusikan. Ada info-info yang kita dapat dan info valid bahwasanya sidang yang datang menyidangkan itu khusus untuk saya sidangkan, menyidangkan saya. Dia nggak peduli yang lain katanya. Jadi saksinya khusus buat abang aja Iya, gitu. hanya untuk itu. Menyidangkan saya supaya buat bersalah. Gitu aja. Ini kan proses pelantikan nih 17 September nih, Bang, Iya. kalau tidak salah. Ya, seminggu 17 lagi. September. Mestinya kan ini sudah clear. Iya. Memang saya turut mengklarifikasi, kami juga memberi kesempatan pada Nasdem dan KPU Sumatera Utara untuk kemudian menjelaskan terkait Iya. kasus yang sedang dihadapi Bang Aulia Aksa ini. Kami akan memberikan kesempatan yang sama kepada teman-teman dari Nasdem dan KPU Sumatera Utara. Nah, di KPU kan harusnya sudah berproses, Bang. Betul. Dari KPU, kemudian nanti ada di Sekwan dalam proses untuk pelantikan. Kalau ini lebih ke gubernur, Bang. Sekwan itu kalau kita PAW. Ini kan pelantikan. Berarti gubernur yang kemudian melakukan gubernur proses melalui biro Oddah Biro dan Oddah. pemerintahan. Nah, baru nanti ke Kemendagri. KPU kan sejauh ini yang saya tangkap, Bang, KPU sudah menerima surat pemberhentian abang Betul. dari Nasdem. Betul. Maka KPU kan akan menyodorkan nama, Bang, Betul. kepada Pemprov Su. Tadi Betul. CQ-nya Biro Oddah untuk siapa yang kemudian menggantikan abang, kan gitu. Betul, iya, Gitu kan? pasti di bawah saya peringkat keduanya. Paling tidak pemilik suara terbanyak kedua setelah Betul. abang. Betul. Dan itu pemilik suara kedua hari ini yang diusulkan. Iya, betul. Artinya di KPU sudah berproses, nama abang sudah dihilangkan di situ Ya. dan sudah masuk nama pengganti. Betul, udah masuk. Itu sangat betul. Nah, infonya abang, Uh-huh. abang juga melakukan proses gugatan hukum. Iya, di PT UN Medan. Bisa abang jelaskan itu? Nah, jadi begini, Bang. Ketika keluar surat pertama, kita kan udah tahu kita bahwasanya calon terpilih. Keluar surat nomor 700 berapa saya lupa, bahwasanya saya diganti. Nah, dan itu tanpa sepengetahuan saya diganti di situ. Yang seharusnya kita tahu. Nah, kalau saya, Bang, Surat itu dari KPU. dari KPU. Oke. Dan itu kan tidak diberikan ke pribadi, Bang, ke partai politik. Oke. Nah, tapi kan ketika udah dari partai politik kan karena kami anggota dewan, biasalah, Bang, semua partai politik mengirim ke saya. Dapatlah Info itu, bukan dari internal partai, dari partai lain mengasih tahu bahwasanya diganti oleh KPUD. Nah, KPUD Sumut. Lah, saya kan terkejut loh, kok bisa saya diganti. Ya. Nah, terus saya melakukan namanya banding administratif. Saya suratin KPU. Kenapa saya diganti? Saya pertanyakan di situ. Nah, diberikanlah jawaban karena dipecat dan lain sebagainya. Nah, terus saya banding lagi ke KPU RI, tapi belum dijawab sampai sekarang. Oke. Nah, setelah ada masa waktu 10 hari kerja nggak dibalas KPU RI, saya masukkan gugatan ke Petun. Oh, abang mengambil langkah ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tata Usaha Negara karena kita kan menggugat Dalam KPU. hal ini KPU sebagai tergugat. KPU sebagai tergugat. Hasilnya sudah ada dari TUN itu, Bang. Dari itu hendak mengeluarkan penetapan dan memerintahkan supaya menganulir keputusan 700 berapa tuh saya lupa. Oke, memang Tribunal saya juga dapat ada putusan selah nomor perkara 101/G/2024 PT UN Medan yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Fatimah Nur Nasution dan 2 anggotanya. Dan ini abang menang. Iya. Jadi diperintahkanlah supaya Dalam amar putusan itu KPU diminta untuk membatalkan untuk pelantikan Mustafa Kamil, ya secara otomatis menggantikan saya. Saya tetap dilantik kembali. Nah, karena kan menimbangnya itu karena 17 September mau pelantikan, karena tiba-tiba pergantian, kan begitu dan sebagainya lah. Saya panjang itu, Bang. Ya, amar putusannya ya, Bang. Dan yang paling pokok adalah putusan PT UN itu meminta untuk KPU tetap melantik abang. Iya, tetap membatalkan proses yang tadi mengganti nama abang menjadi nama orang lain. Iya, betul, nama caleg nomor 1 lah namanya. Oke. Nah, lah hari ini putusan sudah abang terima? Sudah. Dari hari
Jadi sidang tuh hari Kamis, Bang. Hari Kamis itu Kamis kemarin Kamis berarti kemarin minggu lalu ya. Kamis minggu lalu. Oke. Dah sidang. Ini menurut pengacara saya udah dibacakan putusan itu. Dah. Terus biasalah proses-proses hari Jumat saya mendapatkan surat dan KPU pun hari Jumat sudah mendapatkan juga dan ada buktinya dari kantor pos Tanda itu. terima. Tanda terima. Nah, dari hari Jumat. Nah, ini sudah hari Senin. Seharusnya kan udah berproses itu cepat karena kan mengejar waktu pelantikan. Ya. Ya, otomatis tanggal 17 nih, Bang. Seminggu lagi. 5 hari kerja. Artinya tinggal 4 hari kerja lagi mulai terhitung besok kan. Lah secara legal formal ini kan artinya Abang punya hak sudah dikembalikan nih oleh Pengadilan Tata Usaha Negara nih. Bahwa KPU tidak bisa mengganti nama Abang dengan caleg dengan suara terbanyak kedua. Betul. Nah, itu kan begini, Bang. Sebelum putusan final ada namanya putusan penetapan. Nah, putusan penetapan ini satu level di bawah putusan final. Karena kan kalau putusan final kan lama. Ya, ini putusan sela lah ya namanya. Putusan sela sebenarnya kurang lebih sama lah namanya. Nah, keluarlah itu, Bang. Supaya apa? Menganulir. Nah, seharusnya KPU itu harus cepat tanggap dengan itu. Dengan mengejar pelantikan kan? Kan begitu. Dan juga saya juga langsung bersurat juga ke Gubernur, Biro Orda, Sekwan, DPRD dan sampai ke Mendagri. Saya suratkan bahwasanya udah keluar loh putusan ini. Nah, sejauh ini sudah ada surat balasan nggak dari yang tadi Abang sebutkan? Kalau balasan kan nggak, mereka kan harus mengetahui bahwa dan paham kondisi sekarang udah terjadi. Oh, udah keluar loh putusannya. Mestinya proses dikembalikan ke awal. Iya. Sebagai Abang lah yang caleg terpilih yang harus dilantik. Iya, betul. Nah, ini kan gini, Bang, sekitar 4 hari kerja sampai sekarang belum keluar SK. Karena saking alot lah ini, Bang ya. Nah, karena kan seharusnya udah keluar sebenarnya Agustus dan lain sebagainya, alot. Tiba-tiba keluarlah putusan salah ini di hari Kamis kemarin. Nah, ini kan kita harus kejar instan. Nah, ini yang paling penting, Bang, mengejar ini waktu ini. Oke. Katakanlah, Bang. Katakanlah KPU tidak mengindahkan keputusan PT UN. Oke. Langkah apa yang akan Abang ambil nanti? Ya pasti kita akan bersurat ke DKPP RI. Kita bersurat apa yang terjadi, kenapa tidak diindahkan, kan begitu. Dan juga kan pengadilan mempunyai kekuatan hukum. Ya biarkan pengadilan yang melaksanakannya. Ya kita kan nggak bisa. Bukan di wilayah kita lagi tuh. Tapi kita tetap bersurat dan juga ke DKPP memberitahu, bahkan memberikan gugatan nantinya. Kalau memang berarti Abang akan laporkan komisioner ini ke DKPP ya? Kalau sampai di tanggal 17 tidak ada bukan juga. Abang lah yang dilantik nanti. Kalau nggak dilantik juga mau gimana ya, kita harus tetap melakukan itu kan. Harus. Karena udah waktunya. Ini kan sebenarnya kan ini sepaket nih, Bang. Betul bahwa anggota dewan itu dipilih oleh rakyat. Iya, betul. Ada dua kepentingan di sana. Iya, ada betul. Satu kepentingan partai, secara proses administrasi kan nggak bisa juga Abang nyalek kalau nggak ada partai kan gitu kan. Betul, itu, Bang. Tapi setelah jadi anggota partai kan masyarakat nih yang menentukan. Betul. Siapa sih anggota dewan yang menurut mereka layak untuk mereka coblos dan dijadikan wakil nanti di DPR. Nah, tentu di proses masyarakat nih kan Abang sudah terpilih nih. Terlepas tadi ada pelanggaran segala macam yang kemudian tidak terbukti di Bawaslu-nya tidak terbukti dan tidak ada gugatan sampai ke Mahkamah Konstitusi bawahnya hari ini kan. Iya, betul. Anggaplah itu clear bahwa masyarakat yang memang memilih Abang sebagai calon dari partai politik. Nah, di proses partai sendiri kan tentunya kan Abang melakukan proses dong. Ya tentu lobby, lah tentu mempertanyakan. Tapi faktanya sudah ada surat pemecatan yang menjadi dasar KPU untuk kemudian mencoret nama Abang dari daftar calon legislatif terpilih yang akan dilantik. KPU ini sudah Abang gugat nih. Sudah keluar putusan tun. Kalau nggak diindahkan lagi DKPP nih jalannya. DKPP. Kan gitu kan kira-kira kan. Pasti kan Petun lah akan menjalankan sebagaimana konsekuensi. Kan mereka yang bisa menjalankan itu kan, Bang. Di partai ini gimana, Bang? Saya menggugat ke PN Jakarta Pusat. DPP Partai Nasdem juga digugat. Karena gini, Bang, ada 2 yang digugat. Yang pertama KPU, yang kedua partai politik, yaitu Partai Nasdem. Nah, kalau KPU karena berdomisili di Kota Medan, kita gugat di Petun Medan, KPU Sumut. Oke, itu sudah jalan. Udah jalan. Nah, sebenarnya PN Jakpus pun udah jalan. Untuk di Jakarta Pusat, itu untuk laporan
pada proses pemecatan. Ya, pemecatan. Nah, dua bang, satu kan gini bang, kan nggak serta-merta kalau dipecat KPU, dipecat Partai Nasdem, kalau KPU juga tidak mau, tidak bisa juga, kan harus dua-duanya. Harus bareng ya, jalan. Harus bareng, harus berbarengan. Nah, makanya dua yang digugat. Nah, di PN juga udah berjalan bang sidangnya, sidang di PN Jakpus untuk masalah pemecatan. Membatalkan pemecatan. Membatalkan pemecatan. Hanya itu saya minta, supaya tidak seperti abang bilang, saya sebagai anggota dewan kan dua, mewakili partai politik dan masyarakat dan kan masyarakat. kan, gitu. Jangan nanti dia hanya mewakili masyarakat, pincang jadinya. Nah, kan begitu. Lah di PN nih bang, nanti kan tentu tergugat satu si DPP. Ya, DPP. Partai Nasdem. Iya. Tergugat dua tentu lah DPD. Enggak, sebenarnya dari DPP ada namanya Mahkamah Partai, ada namanya DKPN. Nah, itu yang digugat. Terus yang digugat. Caleg nomor satunya, terus KPU RI dan KPU Sumut itu di PN. Di PN. Nah, malah nggak ada DPW. Kenapa nggak ada DPW? Karena ini bukan usulan dari DPW. Pemecatan ini bukan dari DPW. Bukan dari DPW, langsung dari DPP. Nah, kalau beda sama Gerindra yang kemarin usulan dari DPD Gerindra Sumut. Nah, kalau ini nggak, dari DPP langsung. Nah, makanya kita langsung menggugat ke DPP. Ini yang terjadi bang. Apa karena orang baru kemudian? Ya, enggak ya. Ya kita nggak tahu lah, banyak isu selentingan lain-lain lah bang ya. Saya nggak tahu lah yang mana yang benar dan salah, kan nggak ngerti kita. Orang baru kok main 10.000 suara aja ini kan. Nah, masalahnya kan saya cari terpilih juga kemarin di Gerindra ya kan. Udah periode kedua kan bang. Periode kedua bang, tapi kan lepas partai mestinya kan gini bang. Partai boleh oke. Tapi figur kan penting. Betul. Kan gitu. Ya artinya begini bang. Dengan kita berpindah partai masih dipilih, artinya orang melihat masyarakat masih lihat kerja mungkin ya. Melihat kitanya. Kan begitu. Kalau kata orang apapun makanannya, minumannya tidak botol sosro. Gitu juga saya. Gitu ya bang ya. Saya kayak gitu. Siapapun, apapun partainya pilih lauli aksa. Dan di dapil yang sama bang waktu itu. Di dapil yang sama. Dengan berbagai macam tekanan sana sini, alhamdulillah bisa terpilih bang. Nah, begitulah bang. Insight kan pasti dapat bang dari teman-teman parpol. Di dewan, apalagi abang sudah satu periode di sana kan, udah dekat kali lah sama kawan-kawan kan. Internal partai sendiri kan teman-teman pasti ada kawan dekat kita ya, yang pastilah masukan segala macam. Sudah pernahkah dilakukan proses mediasi katakanlah begitu dengan ketua DPD? Udah ketemu juga sama ketua DPW, berdiskusi bagaimana jalan terbaik. Ya terakhir memang nggak ada jalannya. Ini berbeda kasus seperti di NTT, Victor Leskodat mungkin abang tahu. Kan caleg terpilihnya mengundurkan diri. Ya, kalau mengundurkan diri ya dia yang mau kan gitu. Memang dia yang mau dan diberikan lainnya tentu ABCD. Abang sudah pelajari. Itu kan mau nggak mau kan ini mempelajari kan betul, dengan teman-teman di penasihat hukum kan abang tetap bahas itu kan. Betul. Dalam konteks sudah terpilih lalu tidak mengundurkan diri, mungkin ya meninggal dunia. Rasa-rasanya kan itu ada tuh bang. Iya ada itu. Di peraturan itu meninggal dunia, mengundurkan diri, sebagai terdakwa dan juga tidak bisa melanjutkan sebagai anggota dewan, itu betul. Itulah yang atau ada. Mungkin sakit yang kemudian membuat dia tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai anggota dewan. Alhamdulillah saya masih hidup. Rasanya nggak lucu aja gitu. Faktor itu nggak masuk lah dia. Nggak masuk satu pun bang. Alhamdulillah masih sehat, masih hidup dan sebagainya kan bang. Nah itulah. Maka kita melakukan gugatan. Mungkin juga di KPU belum terima bang. Baru staf yang terima amar putusan dari PT UN. Nah kita kan berharap nanti 2-3 hari ini mudah-mudahan nanti Pak Ketua KPU sudah terima suratnya kan gitu ya. Bisa jadi ya. Ya kalau saya bang, asal jangan hilang aja suratnya kan gitu. Ya soalnya kan itu salinan resmi bang. Salinan resmi diberikan juga bisa di website ada. Di websitenya PT UN. Di e-court masing-masing punya e-court bang. Saya nanya pengacara saya ada di e-court. Saya juga bingung kok dibilang nggak ada. Kan langsung di-upload bang di e-court. Nah, mudah-mudahan setelah ini tayang nanti gitu teman-teman bisa akses. Mungkin tadi ketidaktahuan dalam proses mengakses bahwa putusan pengadilan itu juga bisa diakses melalui website resmi pengadilan. Gitu, memang kan, gitu. Ya seharusnya tahu lah bang ya. Ada e-courtnya juga. Abang tahu lah e-court kan? Ada kan ada itu. Kalau enggak mungkin abang juga bisa kasih masukan kan, kasih linknya. Oh gitu. Atau itu kan gitu kan bang. Mungkin karena kan setahu saya KPU juga punya juga tim hukum, divisi hukum. Kan nggak baik saya datang. Ya, mestinya kan clear lah ya bang. Clear lah itu. Ya. Nah di proses pengadilan negeri sedang berlanjut juga. Iya. Tentu bang kan tadi di
dapil abang dengan masyarakat ini nggak ada masalah nih. Iya, Clear. Mereka masih kasih kesempatan, masih kasih kepercayaan pada Iya. Aulia Aksa untuk menjadi anggota dewan, memperjuangkan mereka di kursi Betul. legislatif. Di partai ini kan tentu sudah nggak nyaman ini. Ya kan bang? Betul. Nggak nyaman ini. Iya. Sejauh ini bagaimana kemudian abang berkomunikasi dengan pimpinan partai di tingkat Sumatera Utara? Ya kalau saya orangnya nggak pernah marah ya, baik-baik aja bang. Ya saya juga ya. Baik-baik aja tapi gugat pengadilan. Tapi itulah cara kita mencari keadilan tadi bang. Saya menggugat meminta hak saya kembali Ya, bang. mencari keadilan tadi ya bang. Kecuali saya zolim ke orang lain itu kita salah. Ini kan kita hanya meminta balik hak. Abang anggap ini abang dizolimi berarti? Saya merasa sangat dizolimin mun bang. Nggak tahu apa-apa tiba-tiba diganti. Kan masa dizolimin ini bang. Betul kan? Lah kecuali nih bang, sampai sekarang saya belum menerima surat pemecatan. Sampai sekarang. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Udah disuratkan ke DPP Partai Nasdem juga belum dapat surat itu. Belum diberikan. Saya tahu dipecat karena memberikan itulah. Atau gugatan ini itu tes ke KPU. ombak gitu? Apa? Tes ombak enggak? Enggak lah, karena kan di KPU Kalau ada. dicek dulu misalnya Enggak lah. ngelawan nggak kawan gitu kira-kira kan? Kalau itu mereka lagi mana kan? Aduh. Nah tapi kan secara yuridis formil abang sudah tempuh itu bang. Sudah kita tempuh. Betul. Bahkan itu ada putusan sela yang kemudian meminta KPU untuk tidak melakukan proses pergantian tadi kan. Betul. Pengadilan akan jalan nanti bang. Rasa-rasanya kalaupun tadi saya kembali tuh ke komunikasi di tingkat internal partai. Iya. Satu, mestinya masuknya Aulia Aksa kemudian menambah jumlah kursi bagi Partai Nasdem, Partai Nasdem betul. menambah jumlah suara di legislatif yang kemudian menjadi juga barometer untuk menentukan calon gubernur dan wakil gubernur, Betul. kepala daerah. Betul, Ini kan betul. berhubungan semua bang. Betul. Lah mestinya kalau abang nggak ke Nasdem kemarin kan nggak dapet tuh satu kursi. Iya, karena juga kita tahu Nasdem kemarin dapat sumur 1 kursi ke 10. Kursi terakhir. Punya abang itulah. Ya, kalau saya nggak masuk nggak Berarti dapat. cuma 9 kursi dia Bukan tetap 10 Tetap kursi, 10 tapi kursi. partai lain yang dapat karena Senlegio itu ya bang. Iya, Senlek Metode itu. Betul. Jadi di bawah saya itu partai PKB. Setahu saya PKB itu yang akan naik ke 10. Bukan Nasdem. Jadi Bukan kalian Nasdem. 11 nggak dapat. Jadi PKB yang dapat. Oke. Itulah dia. Tapi tadi abang merasa dijalimi. Upaya komunikasi tentu sudah dilakukan, Sudah dilakukan. sebelum abang memutuskan untuk kemudian Betul. melakukan proses gugatan ini. Ya pastilah kita ketemu juga, diskusi apa yang terjadi gitu kan. Apa kalau memang saya dipecat dikasih tahu salah kita. Kalau saya fair bang, kasih tahu salah kita. Kalau memang salah, ya Saya fair, saya terima. Terima. Ini kalau nggak ada salah kita dipecat ya gimana kita terima? Di situ saya nggak terima ya bang. Misalnya nih saya terbukti curang, oke, saya terima. Kan begitu. Tuh, tapi di Bawaslu juga nggak ada. Memang nggak ada. Kalau ada Ada ya, ditolak kan ada gitu. kalau memang, ada laporan tapi ya, ditolak. kalau melaporkan siapa pun bisa melaporkan. Ya. Kan kalau melaporkan. Tapi nggak boleh pula daftar laporan itu menjadi dasar untuk Oh iya, pasti karena penolakannya ada. Dan di Bawaslu bisa dilihat. Penolakannya ada kok, jelas. Ditolak 2 kali melapor. Ya tapi kan ini kan lucu. Nah, kalau saya bang, ya seperti abang lah. Kita punya perusahaan nasional memecat perusahaan daerah. Pegawai di daerah. Ya kita mencari keadilan dong. Kasih tahu salah kita apa dong. Ya. Kasih surat dan ini loh. Saya lah karyawan Tribun Medan ini kan. Iya, abang mau dipecat sama. Kau udah nyolong nih mic kan gitu kan. Kalau CCTV-nya kebukti ya Apalagi mau dibilang kan kan begitu memang kan? salah kita kan. Memang gitu. salah kita dan pasti diberikan surat pemecatan. Ya. Ini sampai sekarang saya tidak mendapatkan suratnya. Sampai sekarang. Indikasinya yang kita duga bersama dan ini menjadi kenyataan supaya apa? Supaya saya nggak bisa menggugat. Supaya nggak dikasih itu. Takut mereka digugat. Nah, tapi kan namanya juga jalan Tuhan, ada aja kita mendapatkan cara-cara untuk melakukan hal-hal tersebut kan, melakukan perlawanan. Karena kalau menurut saya tidak ada kejahatan yang sempurna. Kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Ini paling penting. Cakep sekali itu. Kalau saya kayak gitu, terakhir kan dapat semuanya. Bang, katakanlah kembali abang ke terpilih nanti dan bisa dilantik menjadi anggota Amin. dewan di tanggal 17 nanti karena proses ini kan masih jalan. Masih ada waktu lah. Perubahan itu masih bisa terjadi masih bisa, sangat bisa terjadi. Indikatornya ada putusan sela segala macam kan sudah dikirim. Betul.
proses penerimaan surat saja yang mungkin belum. Udah diterima, tanda buktinya ada. Tanda buktinya ada. Belum Jelas. dibaca mungkin. Nggak tahu lah kalau itu. Kalau itu kan saya nggak tahu sampai Bang, sana. artinya secara kepartaian kenapa mewakili Nasdem nih? Dengan masalah ini menjadi masalah nggak bagi abang? Di Nasdem tuh bagi abang gimana sih? Gitu. Ya kalau saya pribadi masih menganggap Nasdem tuh teman. Enak, karena ketua DPW-nya menurut saya Pak Iskandar tuh orang baik. Nah, baik kok beliau. Ya pastikan di setiap partai ada oknum-oknum orang jahat. Ya kita tahu kan yang pasti nggak mungkin semua partai itu isinya orang baik Ya. semua. Di tempat kerja yang di tribun nggak mungkin semuanya orang baik. Pasti ada orang baik, orang jahat. Begitu juga Nasdem. Seperti Pak Iskandar nih orang baik. Saya juga berkomunikasi juga sama Pak Iskandar. Baik juga, nggak ada masalah. Nah, tapi juga namanya ada. Dan rasanya secara pribadi abang masih merasa Nasdem lah gitu ya? Ya saya pribadi sebenarnya masih merasa Nasdem juga karena baiknya Pak Iskandar ini ya. Karena kan baik orangnya gitu kan, nggak neko-neko kan gitu. Dan abang juga buktikan bahwa ya sudah Nasdem menjadi rumahku hari ini. Berjuang untuk menang itu kan Iya. abang lakukan kan? Karena kita merasa itu rumah kita berjuang habis-habisan kemarin kan begitu. Nah, tapi juga namanya kan ada oknum-oknum yang zolim, tidak bertanggung jawab. Mau gimana mau kita bilang? Ya gitu lah, kita mau gimana lagi? Anak baru kok. Tapi kan kita bukan anak baru di politik ya kan. Ya. Udah satu periode di Maksudnya DPR. iya ya bang ya. Nggak bisa juga begitu ya. Ya kita bukan anak baru. Mungkin Ya. umur saya yang paling muda mungkin saya. Sekarang masih 29 tahun. Sekarang mungkin 29 bang. 29 tahun di periode kedua ini kan begitu. Ya tapi bukan serta-merta umur muda kita nggak Ya. bisa Ya. berpolitik kan begitu. Nggak ada kan? urusan dengan umur. Nggak ya, ada Bang? urusan sama umur kan begitu. Capek pasti nih bang. Wah, Bang, bayangkan kita setelah selesai mencalek Yang tadinya mestinya senang selamat di rumah kan gitu kan bang ya bisa kira-kira ya. santai-santai tidur-tidur. Atau kemarin mau jalan-jalan kan begitu. Ya. Ini kan nggak menjadi pikiran sangat besar, Bang. Terjadi bencana bisa kita bilang menurut saya. Pertanyaan saya bang, abang punya 10.600 sekian pemilih yang waktu itu mempercayakan abang. Iya. Bagaimana respon pemilih abang dengan kondisi hari ini? Ya pada banyak yang kecewa, pada banyak yang sedih. Karena kan di samping satu sisi kan mereka kan melihat saya, loh kok bisa diganti. Pada nggak mau, ini bang mungkin tanggapan teman-teman dan lain sebagainya. Nggak ada orang mau mencalek lagi. Kok yang muda-muda takut lah. Mereka mau pikir kalau habis saya mencalek dipecat gitu aja. Kan menjadi ketakutan bang. Nah, apalagi ketakutan akan Pakai aja mencalek dulu di nih sini. orang ini, oh kayaknya Iya. anak muda hebat nih, pakai dulu. Pakai dulu. Terpilih Ganti. Nah, kan begitu. Kalau memang ini kan kita berbicara kan bukan hanya ke saya bang. Ya. Kita bicara nanti 2029. Ya. Kalau ini tetap dilakukan, semua orang akan mencoba cara ini bang. Gak ada salah pecat, gak salah pecat. Jadi di bawahnya yang menggantikan. Apa gunanya nanti Bawaslu dan juga MK? Ya. Gak ada gunanya nanti Bawaslu MK. Tinggal bawa aja di Mahkamah Partai. Pecat dah selesai kan begitu kan? Nanti nomor urut 9 pun bisa terpilih dia kalau udah yang 8 dipecat. Suara ke-9. Ya. Kalau nomor urut saya nomor urut 8 Ya, Gerindra. maksudnya Sekarang, pemilik suara terbanyak ke-9 bisa kalau dipecat ya nomor 1 1 sampai 8. bisa. Jadi untuk apa lagi kita melakukan demokrasi? Guna kemarin pemilihan terbuka kan itu. Kalau tertutup oke lah partai memilih. Partai yang punya kuasa untuk kemudian. Iya. Tapi kan Ini kan yang masyarakat pilih udah kita. memberikan kita mandat. Ya pasti masyarakat kecewa ngapain kami pilih Bapak kalau Bapak dipecat kan begitu. Ya, kami kan nggak bisa menyampaikan aspirasi lagi kan gitu. Itu apa lagi gitu. Nah, Keluarga bang, orang tua, ya pasti sedih lah bang. istri misalnya. Saya sudah- belum nikah, ya, Bang? belum nikah. Oh, berarti orang tua nih, masih tanggung jawab orang tua. Orang tua, bagaimana orang tua bang? Ya kalau orang tua mana lah nggak sedih anaknya gitu kan bang. Tapi karena berkat apalah alhamdulillah lah doa Mungkin bapak doa. ibu lah ya. Kita bisa memenangkan, bisa melawankan KPU, melawan Partai Nasdem, membayangkan kita mungkin orang biasa yang melawan yang luar biasa gitu kan. Alhamdulillah kita yakinkan insya Allah bisa menang. Kenapa? Berkat doa ibu bang. Saya yakin itu. Nah, saya kan bukan kayak yang lain, kalau ada masalah ke dukunnya enggak. Saya doa ibu, meminta ibu, minta bapak doain. Ya, jadi kita nggak merasa takut gitu. Apa yang harus kita takutkan? Kan begitu? Nggak ada. Makanya saya berani-berani aja. Saya nggak ada beban untuk melakukan itu, melakukan gugatan apapun. Ya. Rasanya orang tua yang hari ini paling tidak jadi beban pikiran. Pastilah. Kan tidak mungkin dia semasa kampanye, semasa proses
pemilihan itu tidak ikut membantu kan, rasa-rasanya kan. Ya kalau mama saya nggak bisa karena PNS kan. Oh, baru pensiun lah ya. Bapak pun pasti. Bapak juga paling mantan PNS tidak adalah teman-temannya. Paling tidak di keluarga memilih lah. Mengajak kan. Mengajak betul. Tapi rasa kekecewaan pasti ada lah bang. Siapa yang nggak kecewa menang besok diganti? Ya. Siapapun. Ya cobalah bang. Ketika seleksi menang diganti. Ya. Abang merasa kecewa? Ya. Pasti. Munafik kita bilang aku nggak kecewa nggak ada. Itu munafik. Kita nggak usah munafik lah bang. Itu bohong. Ada tenaga, ada pikiran, ada material. Nah betul. Nggak mungkin bang abang menyalon pakai daun kan gitu kan? Pakai kuaci nggak mungkin. Pakai kuaci kan nggak memang mungkin. Buat spanduk pakai kuaci kan nggak mungkin kan? Dan itu yang rasa-rasanya juga. Ya kita harus berjuang untuk dapatkan keadilan untuk hak kita kan gitu bang ya. Saya bukan apa yang sudah saya habiskan bang sebenarnya. Enggak. Ini masalah kezoliman aja bang. Ya. Itu ajanya. Tiba-tiba diganti. Kalau kita habis bang, karena kita masih muda bisa kita mencari kan begitu. Ya enggak, memang enggak apa menjadi anggota dewan ini kan pengabdian. Ya kalau enggak di sini kan enggak masalah, enggak matinya kita bang kan begitu kasarnya kan. Tapi kezoliman, hak yang dirampas kita diam aja. Kan bodoh bang kata orang. Ya. Iya katanya. Rasanya orang-orang bilang bodoh kali kok diam aja kata orang Medan betul. Ya kita nggak mungkin dah diam aja. Kita lawan lah. Kan begitu. Nah itulah dia bang. Tribuners menarik sekali dengan Bang Aulia ini. Tapi Tribuners ini adalah rasanya cara-cara yang dilakukan oleh Bang Aulia adalah cara-cara yang dewasa, cara-cara yang elok. Iya. Cara-cara yang formal, cara-cara beradab lah bang ya. Kita nggak menjelekkan bisa aja siapapun. Mungkin orang yang kecewa kemudian masyarakat yang bisa saja kan bisa menjelek-jelekan membuat apa kita kan nggak mau begitu. Untuk apalah kita jelek-jelekan bang. Saya nggak ada bilang ABCD jelek enggak. Nah itu apa kan begitu ya bagus kita ya udah gitu. Ya kalau kita menjelek-jelekan orang nggak ada gunanya juga bang. Tapi biarlah orang-orang yang biarkan orang yang melihat fakta yang ada. Kawan pun nggak tahu bahwa waktu dia jelek-jelek kan sampai juga kita. Itu dia saja. Nggak tahu deh kawan ini ngomong ini juga ngomong kan? Gitu ya bang ya. Tribuners, ini menarik. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan untuk terus mengambil informasi terkini lewat dua platform kita, ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap hari dan tribunmedan.com yang detik per detik memberi informasi terkini. Bang, rasanya abang sudah punya pengalaman 5 tahun kemarin di DPR. Lalu ini harusnya menjadi periode kedua dengan pakaian baru lah di partai. Tentu masyarakat memilih anggota DPR itu punya harapan besar bahwa orang-orang yang dipilih dari dapil mereka akan memperjuangkan mereka. Betul. Paling tidak masyarakat calon anggota dewan boleh saja menggunakan uang sebanyak-banyaknya. Tapi di situ masyarakat yang menentukan di sana. Betul. Kedua, ada Tuhan yang merestui lah rasanya. Betul. Mau pakai cara apapun kalau Tuhan nggak mau kasih ya enggak lah dia. Gitu betul kan. Itu bang. Paling tidak di 5 tahun pertama, mudah-mudahan nanti di 5 tahun kedua abang bisa perjuangan ini bisa menghasilkan mengembalikan hak-hak abang lah yang tadi abang anggap terzolimi tadi. Selama 5 tahun kemarin tuh apa sih yang abang lakukan ke masyarakat di dapil abang sehingga kemudian walaupun berpindah partai itu masyarakat masih pilih nih Aulia Aksa mesti kita coblos nih. Kalau saya bang, yang pertama banyak kan sekolah-sekolah bang, sekolah swasta ya yang kita bantu, kita bangunkan masjid-masjid, musola. Dan terutama bang saya sering ke Medan Utara. Saya yang mungkin Medan pernah Utara tuh Marelan Belawan ya bang. Belawan, Marelan, Labuan Deli. Nah saya kan sering ke sana bang. Maka suara terbanyakan di sana. Itu bisa dibilang tempat yang kumuh, miskin dan lain sebagainya. Kita datangin, kita bangunkan. Kasih program di sana kasih bang. Program-program gitu bang. Nah, kalau ada masalah seperti tiang PLN yang jatuh, PDAM yang nggak ada, kan banyak program kita bang. Dan saya bang langsung menerima langsung. Telepon saya langsung mereka boleh akses. Kan jadi, orang biasanya lewat orang lain nggak saya langsung. Jadi mereka tuh langsung akses ke abang? Iya langsung. Langsung abang yang langsung turun. Saya. Jadi kami kan juga sering reses. Ketika ada reses saya langsung ngomong apa mau disampaikan Pak. Misalnya belum ada tiang listrik, langsung saya telepon PLN. Atau belum ada PDAM atau bangunan masjid, rumah ibadah dan lain sebagainya. Kita bantu. Nah,
atau ada jalan-jalan yang provinsi ya, karena saya dari provinsi itu pun hanya Marelan kan gitu. Ya. Nah, kalau dibilang menghilangkan banjir, kita bukan kepala daerah. Cuman pula menghilangkan Kita banjir. yang kedua, saya nggak suka bohong bang. Ya. Banyak orang baru mencaleg bilang kita akan menghilangkan banjir, gimana lah caranya? Ini kadang-kadang orang nggak ngerti gitu, asal cakap itu. Ya. Karena dia belum ngerti tugas tupoksi Ya, sebagai anggota ya. dewan kan, suruh bercakap. Ya. Nah, kita bukan Pengambil kebijakan Bukan. alokasi anggaran. bukan kita kan sebagai aspirasi rakyat kan begitu. Adapun fungsi budgeting situ kan kita lihat aja kan bang, masuk akal nggak anggaran. Kita hanya Pemprov boleh sampai ini. satuan 1, nggak boleh satuan 2, satuan 3. Kan itu guna DPR kan. Ya. Nah, kalau ada sampai satuan 3 itu udah salah, tahu semuanya. Nah, kalau saya begitu bang, memperjuangkan itu. Terus turun ke masyarakat, membantu, entah ada yang kebakaran, ada yang sakit, kan langsung saja kita bawa ke rumah sakit, kita cepat komunikasi, Respon gitu-gitulah. cepat secara langsung itu ya. Langsung. Rasanya masyarakat kemudian memutuskan untuk kemudian tetap memilih abang ya di Nah, periode kedua ini. karena apa bang? Orang merasa dihargai. Hmm. Gak semua orang bisa menghargai orang lain. Ketika menjadi anggota dewan banyak udah mulai sombong bang. Masih caleg aja udah banyak sombong apa jadi. Nah kita kan tetap biasa aja. Nah, apa adanya. Gak merubah-rubah sok paten. Kan begitu baru mencalek udah sok paten. Nah ketika jadi udah mulailah dada tegak-tegak. Ya. Kita bukan orang tipe begitu. Kita orangnya santai, menjawab semua kan gitu. Saya kayak gitu orangnya bang. Artinya rasanya tadi ketika berpindah partai pun artinya masyarakat melihat figur kan gitu. Iya melihat figur. Figur iya, kerja nyatanya si individual ini Iya. kan yang kemudian dinilai oleh masyarakat. Kerja nyata dilihat, kita orangnya baik. Mhm. Kan banyak orang baru apa-apa udah sombong. Aduh, orang kan nggak suka. Jumpa siapapun kita yang tua kita salim. Itu namanya etika beradab kan bang. Ya. Nggak semua orang bisa itu masalahnya. Abang muda pula ya kan. Mudah pula. Biasa orang kok udah muda. Sengak dia mulai. Udah mulai lah tengil kan. Oh, paling hebat lah pokoknya dia. Ya, kita biasa aja. Gitu Cium kan. tangan nggak masalah lah itu ya bang ya. Ya kalau saya Kalau lebih tua dari kita, ya memang kenapa bagus. rupanya kan itu gitu? namanya menghormati Itulah sopan budaya santun timur, kita kan. budaya kita kan Indonesia. Kayak saya orang kayak gitu bang, santai. Siapapun bisa nelpon saya, Ya. hubungin saya tanpa lewat siapapun. Gak ada batasan ke saya. Ke orang kan harus ada batasan lewat A B C D. Lewat apa? Ketika protokoler dulu ya bang. ketika jalan rame-rame, kok saya sendiri aja jalan. Kenapa? Saya nggak ada musuh, kecuali kita ada musuh harus pakai ajudan sana sini, nggak ada juga. Siapapun ketemu saya bebas. Nah, itulah yang saya Yang berikan abang masyarakat. rawat terus, yang abang jaga terus Iya, agar masyarakat itu nggak berpaling ya bang. nggak berpaling, kita jaga terus. Ya sebenarnya bukan kita menjaga, tapi mereka yang minta tolong. Kan terus itu minta tolong. Pasti ada aja kan bang. Entah siapa yang sakit, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, itu kita bantu bang. Bang Aulia, tadi proses sudah nih, formil Tun sudah keluar surat. Iya, Tentu kan abang sudah konsultasi lah dengan kuasa hukum. iya. Next apa nih bang, yang akan kemudian abang lakukan untuk mencari keadilan ini? Kalau next yang pertama, Tun kita harus menangkan. Dah, ketika udah menang, tergantung KPU. Apakah mau lanjutkan gugatan ke Mahkamah Agung atau tidak? Kalau tidak, udah clear, selesai. Inkrah Inkrah, dah. Begitu juga di Pengadilan PN. Negeri. Pengadilan Negeri. Nah ini loh bang, PN ini dia tingkat pertama dan tingkat terakhir. Nggak ada lagi Mahkamah Agung. Nah itu PN, peraturan SEMA, Ya. jelas. Jadi ya udah, Proses ini abang akan tetap Akan lakukan kita dan jalani. akan abang tuntaskan. iya akan saya tuntaskan pasti. Sambil melihat nanti ya, apakah kemudian KPU merespon putusan sela yang sudah dilakukan oleh Tun dengan melakukan pembatalan tadi. Tadi kan Iya. sudah diganti abang kan? Iya, Maksudnya udah dia diganti. batalkan, Betul. mengembalikan. Betul, Abang dalam anggota legislatif yang Iya. akan dilantik. betul. Itu harus kan? Ya namanya putusan pengadilan. Kalau nggak dijalankan, pasti ada sanksinya. Ya. Kan begitu. Bukan saya memberikan sanksi pak. Ya. Itu pengadilan, nggak urusan kita kan? Bang, terakhir harapan abang tentu ada harapan pada KPU tadi. Perjuangan abang sudah abang lakukan. Putusan sela di PT UN sudah keluar, lalu abang juga ada laporan di PN. Ada tentu harapan untuk penyelenggara pemilu, KPU dalam hal ini. Iya. Lalu harapan pada partai, dan ketiga harapan pada masyarakat. Pendukung abang yang 10.000 lebih itu udah memberikan haknya secara Konstitusional. ya kepada abang untuk kemudian menjadi pemenang dalam pileg tadi. Yang pertama kepada KPU kita berharap semoga
cepat mengganti karena juga pelantikan kan Bang tanggal 17 Ya. September, artinya seminggu Otomatis lagi. tinggal 1 pekan lagi ya. Satu pekan minggu lagi, ya. tinggal 4 hari kerja ini. Karena nggak berarti KPU mengganti langsung terganti, nggak. KPU kan bersurat lagi ke gubernur, Gubernur, lalu biro Oda, pemerintahan langsung ke Kemendagri. Mendagri. Nah, semoga bisa secepatnya. Apalagi kita tahu Bang, KPU ini kan lagi akan menghadapi lagi pilkada. Pilkada. Job Provinsi desk. lagi kan. Wah, banyak pilkada akan dihadapi, 33 kabupaten kota dan 1 gubernur. Kan begitu kan Bang? Banyak yang akan dihadapi oleh KPU. Ya. Nah, kalau bisa kejar dulu ini secepatnya supaya bisa fokus lanjut lagi ke masalah pilkada. Ya. Kan begitu kan Bang? Ya. Yang kedua, untuk partai politik, ya kita tahu gak ada partai politik yang sempurna kan Bang. Pasti ada orang baik, ada orang jahat, biasanya itu Bang. Partainya benar sebenarnya. Partainya benar Bang, karena partai ini kan bisa dibilang alat. Bagaimana dia bergerak itu Dan tergantung kita. tentu rasanya pendidikan politik ada di partai. Ada di partai. Maka layaknya mendidik dengan benar di situ. Nah, kita berharap Partai Nasdem ini adalah partai masa depan yang tanpa mahar, yang udah tersebar kemana-mana, kan begitu. Jangan gara-gara masalah kecil berblunder-blunder. Untuk apalah, begitu kan? Ada oknum-oknum yang jahat kita tahu, ya kita lawan. Tapi kan orang-orang baik kan tetap baik ke kita. Ya. Nah, semoga partai tetap berbenah diri, nggak ada yang sempurna, supaya kedepannya bisa menjadi partai yang lebih besar. Kan begitu kan Bang? Ya. Yang kedua, harapan untuk masyarakat, kalau memang diizinkan Allah dilantik, insya Allah program-program akan terus kita jalankan Bang. Ya. Kita perjuangkan aspirasi, ya kan Bang? Kita terus kok bisa lebih dari yang sebelumnya, Ya. apa-apa yang kita bawa. Nah, kan begitu kan Bang? Apalagi dapil saya ini dapil yang banyak Bang. Ya. Bayangkan. Banyak sekali PR di sana itu, Bang. Banyak sekali kan dapil Kota Medan Bang. Ya. Nah, itu dia, banyak sekali permintaan. Sedangkan kita tahu anggaran sedikit, permintaan sangat banyak. Ini tergantung kita memilah-milih yang mana yang terbaik, mana yang ajan dan tidak. Nah, tapi saya tetap akan membantu. Nah, apapun itu Bang. Karena bagi saya ya ini kan amal jariah kita kan Bang, membantu ini semua. Gak ada salahnya Bang kita membantu orang. Nah, kita percaya kalau kita membantu orang, orang lain akan membantu kita. Saya gitu aja Bang. Nothing tulus saya hidup ini, santai. Gak perlu stres. Kalau kita stres mati berdiri kita kan Bang. Kan betul. Makanya kita santai-santai. Kalau saya orangnya santai. Nah, nggak ada panik, tetap santai. Tapi kita memikirkan semua solusi jalan keluar yang ada dengan cara-cara yang elegan, cara-cara bermartabat lah kan. Dan upayanya Bang Aulia hari ini ya itulah cara-cara bermartabat. Rasa saya sesuai dengan aturan perundang-undangan kita kan. Kita tempuh dengan benar untuk mencari keadilan. Tadi. Saya tidak ada melakukan kayak apa ya orang lain kayak demo-demo di depan ini, wah gini, enggak, saya nggak mau gitu-gitu, ngapain? Ada masyarakat yang mau protes bilang jangan, untuk apa? Ya. Gak usah lah ribut-ribut, kita tempuh aja jalur hukum, kan begitu kan? Dan sejauh ini on the track Semuanya. Saya nggak mau kayak gitu. Tinggal penyelenggara pemilu melihat hasil tadi kan gitu. Iya, secepatnya lah kan melihat itu. Bang Aulia tetap semangat. Ya, sama-sama semangat kita. Melihat Bang Aulia tetap semangat ini. Iyalah, insya Allah semangat. Tribuners, keadilan tetap harus dicari. Tadi menarik kata Bang Aulia, bagaimanapun orang mau menjahati kita, tapi kebenaran itu kan pasti tetap datang dengan sendiri. Bagaimana kita sehebat-hebatnya Bang membuat kejahatan, pasti kebenaran itu akan menemukan jalannya Bang. Kenapa Karena begitu? nggak ada kejahatan yang sempurna. Nggak ada kejahatan yang sempurna Bang. Nah, pasti itu Bang. Kita yakin itu. Sehebat apapun dia. Nah, cepat atau lambat pasti terungkap. Nah, alhamdulillah ini cepat pula terungkap. Kalau lama udah selesai lah, nggak dilantik kan gitu kan. Tinggal eksekusinya nanti. Apakah penyelenggara pemilu melakukan eksekusi sesuai dengan putusan? Iya, kita berharap secepatnya. Nah, kita berharap setelah podcast ini didengar oleh penyelenggara pemilu Bang. Iya. Paling tidak searching dulu lah ke websitenya PTUN supaya tahu ada putusan selain udah sudah ada keluar gitu, dan sudah dikirimkan. Udah dikirimkan. Dan sudah diterima. Surat terima pun ada. Ya. Atas nama Samsul, saya pun tahu. Kemarin hari Jumat diterima. Bang Aulia tetap semangat. Terima kasih sudah ke studio Tribun Medan. Mantap. Tribuners, terima kasih sudah menyimak tayangan Jumpa Tengah hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga kewarasan, dan tetap menjaga keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.